Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di materi kuliah komunikasi publik ya. Insyaallah materi ini adalah materi ketiga dan keempat sekaligus ya. Jadi pertemuan ketiga dan keempat ini digabung di satu penjelasan ini. Sebelumnya semoga teman-teman ini ya bertambah ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah melewati ya Ramadan di tahun 2026 dengan baik. Semoga bertambah baik, bertambah happy, bertambah kualitas, dan lebih jelas ya tujuan-tujuan hidupnya, serta menjalaninya dengan penuh apa ya, penuh kebahagiaan lah gitu. Tentu saja yang perlu diperhatikan adalah tetap di koridor ya, koridor agama ya maksudnya gitu. Dan setelah Ramadan semoga juga lebih baik lagi. Amin. Oke, sebelumnya kita sudah membahas di materi pertama tentang paradigma komunikasi publik pemerintah di era post-truth ya. Bagaimana menjaga kepercayaan publik, itu ada strategi, etika, dan retorika digital. Yang kita mengawalinya kemarin dari survei yang dilakukan oleh Kompas bahwa pendapat masyarakat atau netizen tentang komunikasi publik di Indonesia itu tidak baik-baik saja ya. Artinya trust masyarakat ke pemerintah itu sangat kecil, sangat rendah berdasarkan komunikasi publik yang dilakukan. Nah, untuk materi yang sebelumnya kita kan sudah kuliah online dan insya Allah bisa dilihat-lihat lagi nanti di PPT yang dibagikan. Kita akan lanjut dulu di sini. Di anatomi gangguan komunikasi. Mengapa pesan publik itu sering gagal difahami? Nah, ini kenapa? Sebenarnya nggak cuman komunikasi publik ya yang gagal dipahami. Terjadinya banyak misinformasi atau misunderstanding ya, kesalahpahaman di antara sesama manusia. Itu kasusnya kan banyak banget ya. Misalnya dari antar teman, orang tua dengan anak, kemudian dosen dengan mahasiswa misalnya, murid dengan gurunya misalnya. Itu banyak sekali yang kemudian gagal dipahami ya satu sama lain. Sehingga kita mendapati efek dari gagal paham itu adalah konflik ya. Konflik yang bisa kita baca di berbagai media, baik media online maupun media cetak atau dari media penyiaran gitu. Bahwa banyak sekali konflik yang terjadi karena gagal paham. Salah satunya gagal paham maksudnya gitu. Nah, untuk konteks Indonesia sendiri, kalau misalnya pesan publik itu gagal difahami atau memang ada faktor yang lain. Nah, ini nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut, tapi kita detili dulu sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan gagal difahami. Misalnya yang pertama adalah semantis. Di dalam kasus semantis ini adanya perbedaan makna bahasa atau istilah teknis yang rumit sehingga gagal difahami oleh masyarakat biasa atau awam yang tidak pada bidang khusus tersebut. Misalnya masalah kesehatan. Disampaikan ada flu Singapura, maka masyarakat harus berhati-hati ya. Nah, flu Singapura ini adalah narasi yang khusus yang tidak semua masyarakat itu bisa memahami. Sebenarnya apa sih flu Singapura?
Apakah flu yang berasal dari Singapura atau flu yang pernah ada di Singapura mirip tapi punya karakteristik yang berbeda ketika ada di Indonesia gitu. Dengan ciri-ciri yang berbeda. Nah, itu perlu pendetilan, itu perlu penjelasan lebih lanjut gitu agar masyarakat memahami pesan yang sedang disampaikan. Karena kalau misalnya gagal paham, kebayang ya kalau misalnya istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah kemudian bakteri atau penyakit atau hal-hal yang perlu diwaspadai, tapi masyarakat tuh nggak memahami, maka resikonya adalah masyarakat lambat gitu dalam melakukan penanganan untuk diri sendiri. Kayak misalnya pertolongan pertama buat dirinya dan keluarganya tuh lambat. Nah, itu bisa rawan ya, rawan korban itu bisa menjadi lebih banyak gitu. Atau istilah-istilah yang lain gitu. Yang mirip ya, artinya pada bidang tertentu yang itu mempunyai istilah teknis yang rumit. Eh, yang kedua, mekanis. Gangguan pada perangkat atau saluran media fisik. Nah, ini lebih kepada gangguan pada perangkat ya. Artinya pesan itu sampainya tidak utuh karena jaringan, karena cuaca, karena adanya bencana gitu, seperti di Aceh, di Sumatera, karena di sana bencana dan ada wilayah-wilayah yang terisolasi, maka komunikasi publik yang dilakukan oleh regulator atau pemerintah itu bisa jadi gagal difahami atau justru tidak sampai kepada mereka. Misalnya pendataan korban bencana, mengumpulkan KTP misalnya, ataupun kalau nggak mengumpulkan KTP, misalnya menuliskan nama keluarga ya, kepala keluarga dan anggota keluarganya. Kemudian nanti dikumpulkan di koordinator penanganan bencana terdekat misalnya. Nah, kalau misalnya eh, pesan itu tidak diterima dengan utuh, maka yang terjadi di lapangan bisa berbeda. Jadi bisa chaos ya, bisa tidak tidak terrealisasi apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang ketiga itu adalah ekologis ya, gangguan komunikasi dari sisi ekologis yaitu kondisi lingkungan eksternal atau bencana. Nah, ini sebenarnya hampir mirip karena bencana juga bisa mengakibatkan gangguan pada perangkat. Nah, bedanya di mekanis itu gangguan perangkat itu eh, tidak melibatkan bencana ya atau tidak pada saat bencana. Nah, kalau ekologis itu murni karena bencana seperti yang saya contohkan tadi. Yang keempat adalah sosiopsikologis, yaitu prasangka negatif, perbedaan status, kurang empati. Nah, ini sempat terjadi ya di Indonesia. Terbaru di Agustus 2025, di mana banyak masyarakat Indonesia, khususnya di Jabodetabek, itu ngumpul di daerah Senen di Kuitang ya, kalau nggak salah, Patung Kuda. Mereka memprotes narasi komunikasi publik yang dilakukan oleh beberapa anggota dewan ya, anggota dewan dari beberapa partai yang dianggap kurang empati. Bahkan tidak hanya protes, tetapi melakukan penjarahan di rumah-rumah mereka ya. Nah itu karena adanya kurang empati. Jadi kalau prasangka negatif itu seperti misalnya dugaan tunjangan ya, tunjangan anggota dewan itu per bulannya untuk rumah tuh misalnya 50 juta itu. Nah, lampirannya itu kan viral ya, lampiran tunjangan itu. Ya sebenarnya tinggal dijawab, tetapi dijawab dengan menenangkan masyarakat dan kalau misalnya itu salah ya berarti mengakui kesalahan. Tapi pada faktanya kan malah justru kurang empati karena memang di tengah-tengah gejolak harga yang tidak menentu, kemudian
masyarakat itu banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, sementara biaya pendidikan dan biaya hidup itu semakin tinggi. Nah, itu kesenjangannya tuh semakin besar antara regulator dengan masyarakat. Makanya ketika masyarakat memprotes itu adalah sebuah respon yang wajar gitu ya. Karena kondisi masyarakat banyak atau mayoritas tuh menengah ke bawah. Nah, kemudian direspon oleh regulator atau pejabat atau anggota dewan dengan kurang empati. Maka yang terjadi adalah gagal dipahami. Lebih tepatnya bukan gagal dipahami ya, memang memang kesalahan komunikasi publik menurut saya. Jadi pesan publik yang memang berasal dari kesalahan komunikasi publiknya, dari psikologi orang yang menyampaikannya gitu. Kemudian perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan. Ini juga bisa berimbas ya. Salah satunya yang dialami sama Panji ya, Pragiwaksono itu seorang komika. Dia waktu itu melakukan stand up comedy dan mengambil kasus untuk materi komedinya itu, materi stand upnya itu suku suku mana? Dayak ya kalau nggak salah ya. Nah itu tahun 2021, 2001 atau 2021. Kemudian dipermasalahkan di tahun 2026. Tuh. Jadi itu gagal dipahami sebagai sebuah sesuatu yang baik, tapi justru dipahami sebagai sesuatu yang buruk seperti misalnya pelecehan atau penghinaan terhadap budaya tertentu. Makanya memang sebagai manusia kita juga harus berhati-hati ya untuk menyampaikan sesuatu ke publik. Kalau tidak berdasar data eh, atau kita tidak atau kita belum memvalidasi sebuah informasi tertentu ya jangan di-share, jangan di-spread gitu. Apalagi misalnya di grup keluarga yang kita tuh kopas-kopas aja gitu, kopas forward gitu. Jangan ya. Ini beban sebagai manusia aja memang berat, apalagi sebagai komunikator publik itu lebih berat lagi karena dia bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Oke, berikutnya adalah retorika Aristoteles, senjata persuasi modern. Jadi ini adalah paradigma dari Aristoteles untuk menyampaikan tuh retorika, yaitu seni berbicara. Pendeknya retorika itu adalah seni berbicara. Kayak gimana sih harusnya menyampaikan sesuatu? Yang pertama yang harus dipunya adalah etos atau kredibilitas. Kredibilitas itu karakter, niat baik, otoritas yang membangun pondasi kepercayaan masyarakat atau trust ke kita. Itu harus dipunyai dulu oleh seorang komunikator publik sehingga terbaca di masyarakat itu seorang karakter yang kuat dan baik dan kemudian terbangun trust dari masyarakat ke komunikator tersebut. Oh, kalau yang ngomong ini tuh memang bisa dipercaya nih. Oh, kalau yang ngomong ini tuh analisanya tajam nih. Nah, misalnya sekarang nih sepertinya kecenderungan percaya sama Purbaya ya, Menteri Ekonomi kita. Itu sepertinya lebih tinggi ya daripada menteri sebelumnya. Atau karena ini baru ya, newbie atau bagaimana. Tapi dari komen-komen netizen, kita mengabaikan adanya buzzer atau tidak ya. Tetapi beberapa itu saya baca kecenderungannya itu percaya sama langkah-langkah yang dilakukan sama Pak Purbaya. Artinya pondasi kepercayaan masyarakat ke Pak Purbaya ini sudah terbentuk gitu. Yang kedua adalah patos emosi. Ada yang koneksi empati menyentuh perasaan audiens. Kemudian logos, logika, fakta, data angka, dan struktur argumen rasional. Itu kalau misalnya seorang komunikator publik mempunyai tiga hal tersebut, maka dia sudah memaksimalkan persuasif atau mengajak masyarakat untuk mendukung dia dalam program-programnya itu sudah maksimal. Cuman problemnya di sini kalau misalnya teman-teman cermati bahwa satu dengan yang lainnya itu saling terhubung kan.
Ini bisa saling menguatkan tapi juga bisa melemahkan ya. Misalnya adanya etos gitu ya. Komunikasi publik itu sudah membangun fondasi kepercayaan. Namun saat berjalannya ternyata eh, pejabat tadi atau pimpinan tadi itu tidak empati. Apalagi ketika berbicara dia tidak berdasar data angka atau fakta. Maka etosnya juga pasti akan runtuh. Nah, sebagai contoh ya, misalnya ini, ya kita lihat anggota dewan itu tadi ya. Anggota dewan itu ketika belum berkasus, ya, belum nampak kurang empatinya, maka mereka baik-baik saja. Mereka terpilih itu kan karena adanya kepercayaan masyarakat pada mereka. Nah, kemudian berarti di etos nih udah baik ya, udah bagus, punya etos dia. Kemudian di Agustus itu atau di beberapa bulan sebelumnya, itu terlihat dari sisi patos atau emosinya ternyata tidak empati atau dianggap tidak empati terhadap kondisi masyarakat dengan respon-respon celetukan-celetukan yang asal gitu ya. Apalagi kemudian ada logika atau fakta data angka yang disampaikan itu nggak sesuai dengan data angka yang resmi, yang official gitu. Nah, sehingga patos dan logos tadi yang tidak dikelola dengan baik akan menurunkan etos atau menurunkan kredibilitas. Sehingga bisa dibayangkan orang-orang di Agustus ya, Agustus akhir itu tahun 2025, ketika nanti bicara lagi tentang urusan masyarakat, kira-kira bagaimana respon masyarakat? Sama nggak percayanya sebagaimana sebelum ada kasus tersebut? Pasti beda. Oh, si ini nih, ya, kita bisa sebut nama ya, karena memang sudah terjadi ya, kayak Nafa Urbah, kemudian yang sempet di apa namanya dijarah itu kan Uya Kuya sama Eko Patrio, bahkan tempatnya Menkeu ya, Sri Bu Sri Mulyani juga dijarah kan ya, gitu. Nah, kalau misalnya mereka berbicara pada saat ini misalnya, kemudian mereka, oh satu lagi siapa itu? Saya lupa itu dari bukan Doni Salmanan ya, siapa satunya itu? Saya lupa. Nah, kebayang kalau mereka itu bicara pada saat ini tentang permasalahan masyarakat. Nah, etosnya sudah tidak ada ya. Artinya fondasi kepercayaan kepada mereka pasti sudah runtuh dengan satu kasus yang Agustus itu. Nah, artinya memang ketiga hal ini memang harus tetap ada dalam satu orang ya, satu personal komunikator publik sehingga ketika dia mengkomunikasikan sesuatu akan nyampe pesannya kepada masyarakat dengan baik gitu. Hmm, yang bisa kita cari atau bisa kita cermati beberapa tokoh yang masih dipercaya publik ya, walaupun kontroversi di sana, itu yang jika berbicara itu menggunakan data-data adalah Rocky Gerung ya, mungkin ya, Rocky Gerung. Kemudian kalau misalnya kita membandingkan data ya, sebenarnya Anies Baswedan itu secara data cukup valid ya. Apa yang dipaparkan itu kalau secara data valid. Sama Tom Lembong itu. Mereka adalah orang-orang yang eh, sering bermain dengan data ya dan validasi data. Jadi menurut saya tiga orang tadi cukup cukup bisa mewakili contoh ya, contoh bagaimana etos, patos dan logos itu bisa dipadukan sehingga mempunyai persuasi maksimal. Untuk teman-teman bisa setuju bisa enggak, nah, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin teman-teman punya tokoh-tokoh lain yang bisa dijadikan contoh untuk penerapan etos, patos, dan logos ini.
Oke, kita percepat ya. Di 5 pilar etika komunikasi digital. Nah, masuklah kita ke komunikasi digital, yaitu menjaga kepercayaan publik di ruang siber. Jadi komunikasi publik oleh para pimpinan atau pejabat atau regulator itu tidak hanya dilakukan di pertemuan offline ya, pertemuan langsung gitu, tetapi juga bagaimana menjaga kepercayaan publik di ruang digital. Tentu saja komunikator publik itu akan mensosialisasikan sesuatu atau pesan itu salah satunya melewati media-media digital. Mereka mungkin melakukan press release ya tentang keadaan terbaru ya, misalnya tentang keadaan Indonesia, efek dari penjajahan Israel Amerika ke Iran dengan ditutupnya Selat Hormuz misalnya. Nah, itu tentang BBM itu mereka harus mengkomunikasikan tuh kepada masyarakat sebenarnya apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Kemudian kita bisa bertahan sampai berapa lama itu kan biasanya ada press release-nya. Nah, itu di dalam integritas digital itu perlu akurasi. Jadi verifikasi fakta dulu sebelum publikasi. Nah, ini berkesinambungan dengan kejelasan, yaitu pesan tanpa ambiguitas dan bahasa mudah diakses, kemudian objektivitas, fakta tanpa opini pribadi atau bias gitu, kemudian keadilan, inklusif dan tidak diskriminatif, kemudian responsibilitas, bertanggung jawab penuh atas dampak sosial. Beberapa yang bisa dicontohkan adalah untuk yang kekinian dengan fakta BBM ya, dengan fakta BBM yang diperkirakan ya persediaannya itu tinggal sekian hari ya, sekian puluh hari. Kemudian Indonesia merespon dengan akan menghemat BBM atau lebih tepatnya menghemat energi dengan mendaringkan sekolah-sekolah atau mendaringkan ASN, WFA ya, work from anywhere ASN di 1 hari dalam 1 minggu. Nah, tentu saja narasi ini harus berdasar pada data dan fakta yang sesuai. Kalau tidak, maka eh, akan fatal akibatnya. Itu berimbas kepada banyak sektor ya. Tuh. Terutama sektor-sektor produktif yang jika di WF akan justru mengurangi produktivitas. Gitu. Jadi hitungan-hitungan angka misalnya dalam 1 hari kerja dalam 1 minggu tuh di WF bagi ASN itu mengurangi misalnya 5% gitu dari penggunaan energi. 5% atau 20% ya? Oh, seperlima ya, seperlima dari penggunaan energi. Nah, itu harus dalam angka yang jelas gitu. Dan juga fakta apa namanya nanti pengawasannya maupun implementasi di lapangan itu juga harus clear seperti apa. Jadi tidak hanya berdasar pada kita butuh menghemat nih energi. Ya sudah begini saja yang paling sederhana gitu kan tidak seperti itu. Agar tidak menimbulkan tadi apa? eh, Ambiguitas ya. Karena kan yang wacana yang sekarang beredar di media-media karena belum ada kejelasan secara official ya dari pemerintah, maka wacana-wacananya itu adalah eh, sudah ditetapkan akan diumumkan gitu. Tapi di sisi lain ada wawancara dengan pejabatnya sendiri tidak jadi untuk daring untuk siswa gitu akan tetap luring. Nah, ini kan menjadi bias ya. Menjadi simpang siur nih yang benar yang mana gitu. Kenapa? Karena memang belum ada press release yang resmi dari official yang bertanggung jawab dalam hal itu pada masyarakat sehingga masyarakat tuh mendiskusikannya begitu ramai di internet. Nah, untuk menanganinya bagaimana? Untuk menangani hal-hal yang kemudian tidak bisa kita kendalikan ya di media digital, yang itu adalah dengan 5 strategi menangkal hoax. Yang pertama adalah pemberitaan. Memang harus ada resmi ya.
pengumuman resmi ya dari yang berwenang itu untuk hal tersebut. Jika ada masalah-masalah itu ada pengumuman resmi yang berwenang. Saya kalau cuaca ya BMKG. Kalau masalah energi ya dari Departemen Energinya atau Menteri Dalam Negerinya tentang situasi Indonesia saat ini. Terus ada data resmi dan secara resmi disampaikan di media sosial. Tetapi penyampaian di media sosial juga memungkinkan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan hoax. Sehingga konten-konten yang memang tidak penting, tidak perlu, dan hoax itu bisa diblokir secara permanen gitu. Yang ketiga adalah adanya koordinasi update berkala sama intervensi WAG. Jadi koordinasi dengan jurnalis dan instansi terkait untuk perolehan data yang valid, kemudian mengupdate secara berkala. Datanya berubah apa enggak? Misalnya jumlah korban bencana di Aceh, Sumatera gitu ya. Jika mau diberi bantuan berarti harus update data lagi. Siapa tahu ada yang kemudian meninggal atau ada yang justru hilang kemudian ketemu. Nah, itu kan akan bisa berpengaruh pada apa jumlah bantuan yang akan diberikan dan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan itu agar terpenuhi. Nah, sampai ke hal yang paling private yaitu intervensi WAG. Sehingga kalau misalnya ada di WAG itu jangan asal share-share ya, dapat sharean dari siapa, kan langsung share ulang itu, reshare, reshare, reshare gitu tanpa kita mengkonfirmasi sendiri, mencari tahu beritanya gitu. Nah, itu sesuatu yang fatal dan tidak perlu dibiasakan. Ya, semua. Nah, kemudian pondasi arsitektur public speaking yang solid. Membangun pesan yang tak terbantahkan. Jadi ini kita sudah masuk ke teknis ya. Yang pertama, tahap pertama adalah pemilihan topik. Jadi regulator itu harus memilih topik. Topik apa nih yang mau disampaikan ke publik, baik secara lisan maupun secara media. Dan dia menguasai topik tersebut secara spesifik, ditunjang dengan fakta yang kuat. Makanya kalau jadi intelektual itu bedanya dengan masyarakat adalah kalau intelektual itu ngomong tuh berdasar data. Jadi nggak ngomong-ngomong aja, menduga-menduga gitu ya. Kayaknya gitu, bukan seperti itu. Tapi lebih ke berbicara itu berdasar data. Hal-hal yang krusial yang perlu disampaikan misalnya sekarang apa ya tentang energi itu. Jadi memang sudah harus ada kejelasan ya tentang kelangkaan energi dan bagaimana bentuk penghematan kita terhadap energi itu. Nah, yang kedua adalah misalnya respon tentang MBG, di mana protes itu sudah banyak sekali ya. Dan proyek MBG ini kan tahun 2026 mau naik menjadi 335 triliun. Wah, itu luar biasa ya. Artinya proyek itu mengambil sebagian besar gitu ya dari alokasi anggaran yang lain. Nah, yang dituju sebenarnya tujuan awal itu kan untuk penderita stunting. Penderita stunting di Indonesia itu berdasar tahun 2025 itu ada sekitar 1.200.000-an sekian. 1.200.000-an sekian gitu. Dan sebenarnya MBG itu adalah untuk mereka. Tapi lagi-lagi kita bicara fakta ya dan data ya. Bahwa anak stunting itu bisa benar-benar dioptimalkan untuk penanganannya itu di 3 tahun pertama. Jadi usia 1 sampai 3. Nah, masalahnya sekarang yang mendapat MBG adalah SD kelas 6 dapat, SMA kelas 2 dapat, SMP kelas 3 dapat gitu. Jadi tidak mengatasi stunting yang awalnya menjadi program
program yang utama dari MBG itu adalah penanganan stunting ya, 1.200.000-an sekian gitu. Nah, entahlah yang terjadi bagaimana ya. Jadi itu harus dijelaskan kepada masyarakat. Tetapi sebenarnya ya prinsipnya itu di sini kan memoles retorika ya. The most important things, sesuatu yang sangat pentingnya itu justru adalah substansi yang akan disampaikan itu, substansi message-nya, substansi pesan. Kalau misalnya substansinya itu hanya untuk diplomatif gitu ya, untuk bisa menutupi evaluasi-evaluasi yang ada, kemudian meredam kritik gitu. Ya, sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau dalam prinsip Aristoteles tadi ya, etosnya tidak terpenuhi. Walaupun dia menyampaikan dengan empati dan berdasar data yang kuat, tapi kredibilitasnya tidak ada. Artinya begini, artinya masyarakat itu begitu banyak problem gitu. Memang ada banyak masalah di tengah-tengah masyarakat, efek dari kebijakan. Nah, itu sebenarnya tidak perlu ditutupi. Tapi kalau misalnya di sini kan kita berbicara bagaimana komunikasi publik ya kan. Berarti bagaimana komunikator publik berbicara atau menyampaikan atau menjawab atau berdiplomasi. Berarti dia memang memposisikan diri untuk pertama bisa jadi dia menutupi ya kayak evaluasi-evaluasi atau kritik-kritik yang terjadi dari kebijakan. Tutup kuping gitu ya sama kritik yang ada, maksudnya gitu. Sehingga menarasikan atau membahasakan dengan indah membela kebijakan-kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat. Itu yang pertama yang bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi. Yang kedua, memang dia menyampaikan apa adanya. Nah, jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Bisa kita sikapi sendiri-sendiri ya, siapa yang beretorika saja dan siapa yang benar-benar menyampaikan data dan kritik yang membangun gitu. Adapun yang kedua penyusunan materi. Nah, dan kemudian tiga gaya bahasa ya inilah cara public speaking lah ya, cara penyampaiannya. Eksekusi panggung ini secara teknis ada pembukaan mulai dengan storytelling, histori atau personal ya. Kemudian ada isi, ada kerangka 5W1H, kemudian klimaks ya penutup. Itu. Tetapi lagi-lagi ini adalah jalannya untuk menyampaikan. Yang lebih penting sebenarnya isi yang disampaikan itu dia itu kebohongan atau bukan gitu maksudnya. Itu yang sebenarnya asik untuk dibahas. Delivery, elemen yang menghidupkan teks menjadi persuasi. Nah, kalau misalnya pakai baca teks gimana? Harus ada kontak mata, gerak tubuh, dan vokal. Menyesuaikan dengan audiens. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Insya Allah ini suatu teknis yang sudah teman-teman praktekin ya di beberapa mata kuliah tentunya. Nah, ini yang kemudian transformasi yang diinginkan, yaitu eh, mengubah audiens pasif itu menjadi aktor yang aktif. Jadi target digital itu adalah horizontal, di mana semua orang itu punya hak yang sama rata itu untuk menyampaikan pendapat. Nah, pada dasarnya memang saat ini memang begitu ya. Kita punya kebebasan untuk menyampaikan kritik, menyampaikan pendapat gitu. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita masuk ke ruang digital itu kita akan bisa kena undang-undang ITE ya. Salah satunya misalnya pencemaran nama baik. Nah, pasal pencemaran nama baik ini kan pasal karet yang tidak fix gitu ya. Sebenarnya yang dinamakan pencemaran nama baik itu seperti apa gitu. Kadang ada kritik yang sebenarnya itu kritik kebijakan ya dianggap sebagai pencemaran nama baik gitu. Nah, ini yang kemudian sebenarnya ambigu ya antara kebolehan atau kebebasan untuk berbicara, berpendapat, kemudian
apa namanya, dibatasi gitu ya, dibatasi oleh pasal pencemaran nama baik. Yang kalau misalnya itu detailnya fix atau detailnya itu memang adil, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi faktanya kan eh, pasal itu benar-benar karet yang tergantung mau diapain karetnya itu sama si pemilik karet kan gitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi materi kita yang harapannya akan menjadi humas yang humanis ya. Tapi lagi-lagi sebenarnya memang menjadi humas ini problematik ya, dilematis dan problematik karena dia harus memposisikan diri untuk menyampaikan yang baik-baik aja, untuk bisa eh, apa namanya, ya mempertahankan kepercayaan masyarakat tadi itu. Tetapi sebenarnya fakta yang terjadi tidak seperti yang dia sampaikan. Jadi sebenarnya kita tuh lebih seharusnya lebih fokus ke konten dari atau message-nya daripada pada polesan retorikanya gitu. Wallahu a'lam bishawab, ini kita sudah selesai di materi 3 dan materi 4. Pertemuan 3 4 maksudnya gitu sudah selesai materinya. Jadi pertemuan kelima dan seterusnya nanti menjadi haknya teman-teman untuk kemudian mempresentasikan sesuai dengan jatah di kelompoknya gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk sementara kita akhiri dulu materi kuliah pada hari ini. Insya Allah informasi tentang penugasan presentasi akan disampaikan segera. Tuh. Dan ini memang makul yang contohnya ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Di media sosial kita banyak mendapati komunikasi publik yang terjadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Silahkan disimak sampai selesai. Semoga bisa paham dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di eh, grup ataupun pada saat kita ketemu kuliah ataupun bisa wapri. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.